Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Ananda Hristia dengan NIM 23020 15 0021. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammad Suci Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS BK Pribadi Sosial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Devi Mariatul Qibtiyah, SPDI, MPDI. Saya di sini akan menjelaskan apa sih Post Traumatic Stress Disorder atau yang disingkat PTSD, atau juga bisa disebut yaitu gangguan stres pasca trauma. PTSD ini yaitu adalah gangguan mental yang dapat berkembang setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang ekstrim. Kejadian-kejadian traumatis ini bisa berupa bencana alam, kecelakaan serius, kekerasan fisik atau seksual, peristiwa perang, serangan teroris, atau kejadian-kejadian lainnya yang mengancam keselamatan fisik atau psikologis seseorang. PTSD ini melibatkan respons stres yang kuat, yang berkepanjangan dan berulang, yang mengganggu fungsi sehari-hari. Pada beberapa orang, PTSD dapat berkembang segera setelah trauma, sementara pada orang lain gejalanya mungkin tidak muncul selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah kejadian. Kondisi ini dapat mempengaruhi siapa saja, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan lansia, meskipun beberapa resiko yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap PTSD. PTSD ini juga memiliki ciri-ciri dan gejala. PTSD ditandai oleh serangkaian gejala yang dapat dibagi ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama, gejala intrusi, dan yang kedua penghindaran, yang ketiga perubahan negatif dalam pemikiran dan suasana hati, dan yang keempat yaitu perubahan dalam reaktivitas dan fisiologis. Yang pertama, gejala intrusi. Gejala intrusi ini dibagi menjadi 3, yaitu kilas balik atau flashback, mimpi buruk, dan pemikiran mengganggu. Kilas balik atau flashback yaitu adalah seseorang merasa atau bertindak seolah-olah peristiwa traumatis ini terjadi kembali. Kilas balik ini bisa sangat nyata sehingga individu merasa seperti kembali berada dalam situasi traumatis. Selanjutnya, mimpi buruk. Mimpi buruk ini mengalami mimpi berulang yang berkaitan dengan peristiwa traumatis. Mimpi ini seringkali sangat mengganggu dan realistis. Dan yang ketiga yaitu pikiran mengganggu. Pikiran atau ingatan yang tidak diinginkan dan terus-menerus tentang kejadian tersebut. Seseorang mungkin merasa sulit untuk menghilangkan pikiran ini. Gejala yang kedua yaitu penghindaran. Penghindaran ini dibagi menjadi 2, yaitu menghindari pemicu trauma dan menghindari pikiran dan perasaan. Menghindari pemicu trauma itu seperti menghindari tempat, orang, aktivitas, atau situasi yang mengingatkan pada kegiatan traumatis. Misalnya, seseorang yang mengalami kecelakaan mobil mungkin menghindari mengemudi atau bahkan menghindari rute yang mengingatkan pada lokasi kecelakaan. Selanjutnya, menghindari pikiran dan perasaan. Berusaha untuk tidak memikirkan atau membicarakan peristiwa traumatis karena dapat menyebabkan distres emosional. Ini bisa termasuk menghindari percakapan, tempat, atau aktivitas yang terkait dengan trauma. Selanjutnya, gejala itu yaitu 3, perubahan negatif dan pemikiran dan suasana hati. Ini dibagi menjadi 4. Amnesia parsial, keyakinan negatif, perasaan terasing, dan yang keempat emosi negatif.
Amnesia parsial yaitu kesulitan mengingat aspek penting dari kejadian traumatis. Ini bukan karena kerusakan otak, tapi sebagai respons psikologis terhadap trauma. Selanjutnya, keyakinan negatif. Keyakinan negatif ini yang termasuk terus-menerus tentang diri sendiri, orang lain, atau dunia. Misalnya seseorang mungkin berpikir bahwa mereka tidak dapat dipercaya, atau bahwa dunia adalah tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya adalah perasaan terasing. Merasa terasing atau terputus dari orang lain. Seorang mungkin merasa tidak ada yang memahami mereka atau merasa tidak mampu membangun hubungan emosional dengan orang lain. Yang selanjutnya itu adalah emosi negatif. Mengalami perasaan negatif yang berkepanjangan seperti rasa takut, marah, salah, atau malu. Emosi ini seringkali intens dan sulit dikendalikan. Dan selanjutnya yaitu gejala yang keempat, perubahan dalam reaktivitas dan fisiologis. Ini dibagi menjadi 4, yaitu mudah terkejut, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, perilaku mudah marah atau meledak-ledak. Mudah terkejut yaitu adalah mudah kaget atau terkejut oleh hal-hal yang tidak biasanya menakutkan. Respon ini seringkali berlebihan dibandingkan dengan pemicunya. Selanjutnya yaitu gangguan tidur, kesulitan tidur atau tidak nyenyak. Ini bisa termasuk kesulitan untuk tidur, sering terbangun di malam hari atau mimpi buruk yang berulang-ulang. Dan selanjutnya kesulitan konsentrasi. Masalah berkonsentrasi atau fokus pada tugas-tugas ini bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir selanjutnya itu adalah perilaku mudah marah atau meledak-ledak. Perilaku agresif atau ledakan kemarahan yang sulit dikendalikan. Seseorang mungkin menjadi sangat mudah tersinggung atau marah tanpa alasan yang jelas. PTSD memiliki contoh situasi yang dapat menyebabkan PTSD, yaitu ada 4. Yang pertama adalah veteran perang, yang kedua korban kekerasan seksual, yang ketiga penyintas bencana alam, dan yang keempat korban kecelakaan serius. Veteran perang yaitu adalah seorang veteran yang telah melihat pertempuran dan kekerasan ekstrim selama bertugas mungkin mengembangkan PTSD. Mereka mungkin mengalami kilas balik saat mendengar suara keras yang mirip dengan tembakan atau ledakan. Yang kedua, korban kekerasan seksual. Seseorang yang telah mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya mungkin mengalami PTSD. Mereka mungkin menghindari tempat-tempat atau situasi yang mengingatkan mereka pada kejadian tersebut dan merasa takut atau cemas ketika berada di sekitar orang asing. Yang ketiga yaitu penyintas bencana alam. Seseorang yang selamat dari gempa bumi, banjir, atau kebakaran hutan mungkin mengalami PTSD. Mereka mungkin mengalami mimpi buruk tentang kejadian tersebut dan menghindari tempat-tempat yang mengingatkan mereka pada bencana. Yang keempat adalah korban kecelakaan serius. Seseorang yang telah terlibat dalam kecelakaan mobil yang parah mungkin mengalami PTSD. Mereka mungkin merasa cemas saat mengemudi atau bahkan menjadi takut untuk masuk ke dalam kendaraan. PTSD ini bisa diobati yaitu melalui berbagai pendekatan yang meliputi 1. Terapi psikologis, medikasi, dan dukungan sosial. Terapi psikologis ini dibagi menjadi 3. Terapi kognitif perilaku atau CBT, terapi exposure, dan yang ketiga terapi EMDR atau movement desensitization and refreshing, yaitu adalah menggunakan gerakan mata untuk membantu individu memproses dan mengatasi ingatan traumatis. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi intensitas emosional dan ingatan traumatis. Selanjutnya itu terapi kognitif
perilaku atau CBT, yaitu membantu seseorang mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang terkait dengan trauma. Terapi ini juga melibatkan teknik-teknik untuk mengurangi kecemasan dan mengatasi pikiran traumatis. Dan yang ketiga, terapi exposure, yaitu membantu individu menghadapi ketakutan mereka dengan cara bertahap menghadapi ingatan dan situasi yang mengingatkan pada trauma. Terapi ini seringkali melibatkan paparan yang terkendali dan bertahap terhadap pemicu trauma. Selanjutnya, pengobatan dari PTSD yaitu medikasi. Medikasi ini itu adalah obat antidepresan seperti selektif serotonin reuptake inhibitors atau CCRIS. Sering digunakan untuk mengelola gejala PTSD. Obat lain seperti obat anti kecemasan juga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok dukungan sangat membantu dalam proses pemulihan. Dukungan sosial dapat memberikan rasa keterhubungan dan memahami yang sangat penting bagi individu yang mengalami PTSD. Dengan perawatan yang tepat, seseorang dengan PTSD dapat belajar mengelola gejala mereka dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan memuaskan. Terapi yang berfokus pada trauma dan pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikolog, psikiater, dan penyedia layanan kesehatan lainnya dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi mereka yang menderita PTSD. Sekian dari saya penjelasan PTSD ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya saat menjelaskan. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.